pasti yang harus dijaga habli minallah. Hubungan kita dengan Allah seperti apa? Yakinkan, ya Allah, anak saya bukan milik saya, tapi milik Engkau. Tapi tuntun saya supaya yang Engkau titipi ini ya, bisa saya didik dengan baik. Berikan kelembutan di hati anak-anak saya. Banyakin doa, Bu. Banyakin doa, karena doa seorang ibu nih, doa seorang ibu yang salehah setara dengan doanya 70 wali, Bu. Ada 3 doa nih, Bu. 3 doa wanita yang doanya setara dengan 70 wali. Bayangin, Bu. 1, doa anak perempuan untuk ayahnya. Kalau kita masih punya orang tua, walaupun orang tua kita meninggal, ayah kita tetap terus doakan. Karena yang dibutuhkan mereka yang di dalam kubur adalah doa. Doain. Karena ada keringat beliau dalam tubuh kita saat mencari nafkah dan nyekolahin kita. Yang kedua, doa ibu untuk anaknya. Jangan sekali-sekali keluar dari lisan kita perkataan yang buruk untuk anak-anak kita. Jangan. Walaupun lagi kesel, lagi ngaji nih, ibunya bawa anak-anaknya lari-larian ke sana kemari, dia nggak enak sama ustaznya, anaknya ditarik dicubit, bisa juga, bandel banget sih. Bandel itu doa, hati-hati. Dia nggak anak siapa sih, dia yang lahirin dia yang lupa. Jangan. Terlahir ulama-ulama yang hebat atas doa orang tua. Imam Bukhari atas didikan seorang ibu, doa seorang ibu. Imam Sudes, Imam Masjidil Haram tuh, kalau kita lagi umrah taraweh, yang imamin beliau dari kecilnya bandel banget, Bu. Namanya anak-anak lari-larian mah wajar, kecuali emaknya yang lari-larian. Kalau di majelis taklim anak-anak lari-larian ya biarin aja, Bu. Namanya anak-anak, kalau emaknya nggak bisa dia, nah ini yang luar biasa. Anaknya Imam Sudes lari sana lari sini sambil naburin apa itu debu, ya, pasir. Dan uminya sedang menyiapkan makanan untuk tamu, pasir itu masuk ke dalam makanan, uminya nggak marah. Doa, ya Allah, nak, umi doakan engkau jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi, Bu, Masya Allah, ya. Maka doa ibu untuk anaknya. Yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Doain yang baik-baik suaminya, Bu. Suami ibu kayak Fir'aun enggak? Hah? Enggak kan? Taat aja udah. Taat, sabar, doain. Ya, ibu tahu istri Fir'aun siapa? Asia. Ummu Asia, Bu. Segitu luar biasanya akhlaknya Fir'aun. Segitu luar biasanya Fir'aun yang zolim, ya, yang berkuasa. Ummu Asia tidak pernah di dalam doanya minta Fir'aun itu diazab sama Allah. Gak pernah mendoakan hal yang buruk untuk Fir'aun suaminya. Bahkan Allah perumpamakan Ummu Siti Asia menjadi perumpamaan istri yang salehah. Doanya diabadikan sama Allah di surat At-Tahrim ayat 11. So, nanti sampai rumah dibuka tuh. Apa sih doanya Ummu Siti Asia istri Fir'aun? Segitu solehahnya sampai doanya diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. PR buat ibu-ibu nanti buka. Apa doanya di situ? Dia tidak minta Fir'aun diazab, enggak, Bu. Ketika Fir'aun mau menyiksa Ummu Siti Asia di hadapan kaumnya Fir'aun, ketika Ummu Siti Asia ya ketahuan sama Fir'aun dia beriman mengimani ajaran Nabi Musa, maka Fir'aun marah. Fir'aun marah karena dia merasa dia sebagai Tuhan. Istrinya tidak beriman kepada dia. Dizolimi sama Fir'aun, tetap sabar, Bu. Gak hilang imannya. Bahkan ketika
ketika mau disiksa di padang yang padang pasir yang panas, disaksikan kaumnya Fir'aun, diikat tuh, istri Fir'aun diikat. Ya. Ketika mau disiksa, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ini doanya nih, ya Allah, bangunkanlah aku satu rumah di surga dekat denganmu dan jauhkan aku dari kezaliman kaumnya Fir'aun. Gak ada tuh ya Allah, azab aja tuh Fir'aun, enggak bu. Maka kita gak boleh mendoakan suami yang jelek-jelek, gak boleh mendoakan anak yang jelek-jelek. Doakan yang baik-baik, karena saat kita doa yang baik, kebaikan itu akan datang buat kita. Ya, ini At-Tahrim ayat 6. Tugas kita jaga dirimu, oh diri saya. Sebagai seorang ibu, saya hanya dititipi. Maka saat saya dititipi, satu, harus menemani dia, menemani sang anak ibu, yang mengenalkan Allah kepadanya. Nah, kamu tahu kan Allah ini maha melihat, maha mendengar. Kamu mau bohong, silahkan, asal Allah gak dengar. Anak kita bingung gak bu? Anak kita bingung gak kira-kira? Kamu mau bohong, silahkan, asal Allah gak dengar. Bingung gak anak kita? Kan Allah maha mendengar Umi, ya berarti gak boleh bohong. Nah, kamu mau gak sholat silahkan, asal Allah gak lihat. Bingung gak bu anak kita? Gak mungkin lah, kan Allah maha melihat. Ya berarti sholat dimanapun aja. Jangan cuma sholatnya depan orang tua aja karena takut diprototin kalau gak sholat. Giliran di luar, gak ada orang tua gue ini gak usah sholat. Maka tanamkan hal itu ke anak. Kalian mau gak sholat silahkan, Umi gak lihat, silahkan juga. Kalau Allah gak lihat, ya gak mungkin. Tanamkan hal itu, berikan kepercayaan kepada anak kita. Kalau basic agamanya kita sudah kita tanamkan, bu, yakin. Kan seorang ibu yang paling tahu anaknya, kan yakin anak kita pasti yang akan menjaga itu. Nah, kamu mau maksiat silakan, kamu mau maksiat di luar silakan, asal Allah tidak tahu. Bukan asal Umi nggak tahu. Enggak. Kita nggak mungkin bu ngintilin anak kita 24 jam, betul? Nggak mungkin juga ibu ngintilin suami 24 jam. Ya. Asal Allah nggak tahu, itu aja. Anak kita akan bingung. Ini tauhid bu, mengajarkan siapa Tuhanmu, di mana Tuhanmu. Kan gitu. Allah Sami'un Alim, Allah Sami'u Basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Gitu, tanamkan itu perhatian anak kita. Ya. Yang pertama, perkenalkan Allah. Nah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah kepengen punya hamba yang berkasih sayang, karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Bu, kita tahu Allah itu pengen kita seperti apa sih bu? Wa kana min ibadi rahman. Allah kepengen kita jadi hamba-hamba yang rahman. Di surat Al-Furqan ayat 175 terus sampai bawah. Itu yang dimauin Allah buat kita hambanya. Ibu nanti baca deh dari mulai surat Al-Furqan itu, ya. Ibu baca dari mulai kalau nggak salah 173 atau 103 ya sampai ke bawah. Itu yang dimauin Allah buat kita seorang hamba. Allah kepengen kita apa bu? Berjalan di bumi ini dengan rendah hati, jangan sombong. Ada bu, orang jalan tuh begini bu, melihatnya ke atas sama bawah kalau jalan. Hah? Kalau jalan lihat ke atas sama bawah? Ke depan bu. Masa ke atas? Kan ke bawah juga perlu dilihat. Ya. Bahkan yang rahman, kata Allah, jadilah kalian hamba-hamba yang rahman, yang berjalan
muka bumi dengan rendah hati, gak sombong. Tapi juga jangan merendahkan diri kita di hadapan manusia. Jangan. Rendah hati boleh, merendah boleh, tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita di hadapan manusia, ngejilat manusia. Jangan. Ya. Jangan. Minta sama manusia, apalagi berharap sama manusia, no, jangan. Semakin berharap sama manusia, nanti kita kecewa, betul? Minta sama Allah, berharap sama Allah yang gak pernah ngecewain kita, cuma kita yang sering ngecewain Allah. Betul gak kita sering ngecewain Allah? Janji mau tahajud 12, janji mau sedekah gak jadi, ya kan? Tapi Allah mah gak rugi, Bu. Allah gak rugi, Allah gak butuh. Apapun yang kita lakukan, amal ibadah, Allah gak butuh, tapi kita yang butuh. Maka Allah kepengen kita jadi hamba-hamba yang rahman, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, jangan sombong. Ajarin anak-anak kita. Seperti halnya seorang Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Bu, Luqmanul Hakim Nabi bukan? Luqmanul Hakim Nabi bukan? Bukan. Tapi petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Allah di surat Luqman. Tuh, kalau seorang ayah mau belajar, baca surat Luqman. Bagaimana petuah-petuahnya Luqman kepada anaknya. Ajarin itu ke anak-anakmu. Kalau kita kembali ke surat At-Tahrim tadi ayat 6, ini tadi bicara seorang ibu ya, sekarang bicara sebagai seorang ayah. Ini gak ada ayahnya sih soalnya di sini. Udah nanti sampaikan aja buat bapak-bapaknya. Seorang ayah, seorang suami bukan cuma hanya bisa cukup ngasih nafkah dunia saja, enggak. Tapi memberikan nafkah akhirat. Jaga dirimu. Ketika seorang ayah, ketika seorang suami baca ayat ini, jaga dirimu. Oh, diri saya sebagai seorang ayah, oh, diri saya sebagai seorang suami, apa yang harus saya jaga? Habliminallahnya. Hubungan dia seorang ayah, hubungan dia seorang suami dengan Allah itu seperti apa? Kalau takut sama Allah, pasti insya Allah seorang suami takut kalau istrinya keluar rumah gak pakai jilbab, suaminya pasti takut. Bukan sebagai seorang suami justru nyuruh istrinya buka jilbab. Nah, ini Bu ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau seorang suami meminta buka jilbab istri, jangan dituruti. Nanti saya dibilang istri durhaka, enggak. Rasul katakan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Berarti suami lebih hidup, lebih senang auratnya istri dilihat oleh laki-laki yang enggak nafkahin, Bu. Ya, Ibu jangan lupa, ketika seorang calon yang akan menjadi suami ini duduk di hadapan ayah kita, memegang tangan ayah kita, itu mengambil alih tanggung jawab ayah kita. Seorang suami ini bertanggung jawab zahir batinnya kita, dunia akhiratnya kita. Nah, kita yang sudah jadi istri, jaga juga dong auratnya kita. Ya, muliain, kasihan suami yang udah cari nafkah, nggak tahu di luar cari nafkahnya seperti apa. Kadang nggak mau cerita sama istri, kadang lagi rapat mungkin dimaki-maki sama bosnya, pulang-pulang nggak mau cerita sama istri. Buka pintu, istrinya udah merengut. Bu, ada yang gitu ada? Banyak. Nggak ada, soalnya ini mah istri solehah semuanya. Dia nggak pernah melototin suaminya. Dia gak pernah kenceng sama suaminya ngomong. Solehah semua, insya Allah ini saya boleh sangka aja. Biar jadi doa ya. Suami udah capek pulang-pulang, buka pintu lihat istrinya udah petantang-petenteng, pakai daster, mana bolong, rambut dikuel-kuel, udah gak make up kayak zombie. Kata suaminya, tahu gitu saya tadi gak pulang.
Pengen jadi bidadari surga, Bu? Pengen gak? Tuh, kenyangkan mata suami. Maksudnya gimana, Umi? Suami pulang, istri yang solehah tahu apa yang harus dilakukan, buka pintu, melihat istrinya udah cakep banget. Walaupun tengah malam, Bu. Nih, tahu di tengah malam nih suaminya, kamu udah berapa menit lagi nyampe rumah? Ya 5 menit, udah buru-buru nih. Ganti baju, pakai baju dinas, Bu, jangan daster. Buang tuh dasternya. Pakai baju yang cakep. Kenangkan mata suami yang capek begitu lihat istrinya cantik, nggak pucet kayak zombie pakai lipstick, tidak ngaji aja menor semua. Gila depan suami kayak zombie nggak pernah dandan. Jangan, kan ibu dikasih duit ke suami, Bu. Dandan. Senang suami yang capek nih, jadi hilang capeknya. Kenyangkan matanya, kenyangkan hidungnya. Begitu suami ngedeketin mami, Bu, jangan pakai koyo, jangan. Ini mentang-mentang usia udah 30-40 ke atas, baunya udah minyak angin semua. Wangi pulang nih hidungnya nih, biar wangi, wangi badan kita, kenyangkan perutnya. Jangan diminta dulu, jangan suami minta baru kita kasih, jangan. Di mejanya udah ada tehnya, udah disiapin makanannya kan gitu kan. Nah, jadi yang taat, yang enak dipandang gitu, Bu, yang enak setidaknya enak dipandang gitu. Nah, ini suami, ketika suami yang takut dijaga dirinya, ketika istrinya kedua tidak menggunakan aurat, menutup auratnya, maka suami akan menegurnya. Itu suami yang takut sama Allah, yang tidak rela aurat istrinya terlihat, tidak rela. Begitupun anak perempuannya. Kalau ayah yang takut sama Allah menjalankan At-Tahrim ayat 6 tadi, ya, seorang anak perempuan keluar, terbuka auratnya, ditegur sama ayahnya. Nah, ini. Ya. Ketika seorang anak baca ayat ini pun sama, jaga diri. Oh, diri saya sebagai seorang anak, apa yang harus saya jaga? Ketaatan kita ke Allah. Habli minallahnya. Kalau habli minallah baik, insya Allah habli minallah saya dibikin baik sama Allah. Itu udah janji Allah, Bu. Kalau habli minallah kita baik, urusan akhirat kita baik, urusan dunianya dibuat baik sama Allah. Yakin? Ya. Jadi prinsipnya apa? Visi-misinya At-Tahrim ayat 6 di bawah. Dalam mendidik anak, ya. Dalam berinteraksi dengan suami, satu keluarga. Kalau kita satu keluarga menjalankan surat At-Tahrim ayat 6 tadi dengan beramal agama dengan baik, maka Allah turunkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainah, ketenangan, ya, kelembutan, kenyamanan satu sama lain. Baru tuh baiti jannati, rumahku benar-benar surgaku. At-Tahrim ayat 6 pedomannya, ya. Lalu menemani, apalagi yang pertama tadi kenalkan Allah, yang kedua kenalkan Rasulullah SAW. Jadilah ibu yang pintar, ya. Hidupkan sunnah di dalam rumah. Apa yang Rasul ajarkan, ajarkan ke anak-anak kita. Hal-hal yang sepele, yang kadang ibunya juga nggak tahu sih, ibunya juga nggak ngerjain. Nah, ini yang paling repot. Kepengen anaknya ngerjain, tapi emaknya nggak ngerjain, gimana tuh ya? Ya, pengen punya anak rajin baca Quran, emaknya nggak pernah ngaji depan anaknya, nggak pernah baca Quran. Nah, jangan salahin anak kalau anaknya senang liatin handphone, dia lihat emaknya handphone mulu ya dia, betul nggak? Nah, kan orang tua itu role modelnya anak. Nah, kenalkan Rasulullah. Caranya seperti apa, Bu? Supaya bikin Rasul senang, Bu. Kalau Rasulullah SAW senang dengan kita, kalau kita dekat dengan Rasulullah SAW di dunia, maka Rasul akan dekat kita nanti di akhirat. Matinya kita, sakaratul maut kita ditolong oleh Rasul. Rasul hadir. Di alam pertama, di dalam kubur kita ditolong oleh Rasul. Saat kita ditanya mungkar nakir, kita nggak bisa jawab, Rasul tolong kita. Kalau kita dekat dengan Rasul di dunia, ya, di mizan kita ditolong oleh Rasul, di sirat kita ditolong oleh Rasul. Kalau kita di dunianya dekat dengan Rasul, ajarkan anak-anak kita, kenalkan tentang Rasulullah. Nih, yang pertama
ajarin juga diri kita nih, karena emaknya juga nggak tahu sih. Ya, Mas benar ya? Baru tahu kan? Wah, tuh baru tahu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, sebelum masuk kamar mandi baca doa. Apa doanya, Bu? Allahumma barik lana. Oh salah. Jadi mau mandi makan dulu. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bacanya sebelum masuk kamar mandi, baca. Ya, jangan pas sudah di kamar mandi baca nggak boleh. Terus ingat yang diperhatikan, biasanya di pintu itu kita suka memudahkan anak supaya hafal doa masuk kamar mandi. Kita tempel tuh doa itu di pintu kita. Hati-hati kalau pintunya masuk ke dalam, berarti doa itu ada di dalam kamar mandi nggak boleh. Kecuali pintunya madepnya keluar, dibukanya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kita tempel boleh supaya anak kita mudah baca, tapi harus perhatikan pintunya kira-kira bukanya ke dalam atau keluar. Kalau ke dalam ya jangan, berarti doa itu nanti ada di dalam kamar mandi nggak boleh. Ya, ini yang diperhatikan. Lalu keluar kamar mandi pakai kaki kanan, Mak. Sambil baca apa doanya? Ghufranaka. Ulama-ulama yang soleh, Bu, kalau terlanjur masuk kamar mandi pakai kaki kanan, beliau keluar lagi dan istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah, Rasulullah makan dan minum pakai tangan kanan dan sambil duduk. Masih banyak emak-emak makan minum pakai tangan kiri. Kalau lagi makan steak lihat, kalau lagi makan steak, saya masih banyak lihat ibu-ibu pakai juga makan steak masih pakai tangan kiri. Saya tanya, steak itu makanan kita atau makanan luar? Kita sedang di brainwash tapi nggak sadar. Kita sedang dicuci otak kita tapi nggak sadar. Ya. Makan steak soalnya tangan kanannya itu pisau, Umi. Masa kita makan pakai pisau? Aduh, smart dikit dong. Nah, pisaunya tangan kanan betul, tangan kirinya garpu. Terus caranya gimana, Umi? Potongin dulu tuh dagingnya semuanya. Setelah dipotongin dagingnya semuanya, taruh pisaunya, ambil garpunya, makan tangan kanan, selesai. Nggak mengurangi nikmat rasa dagingnya kok. Betul nggak? Ini kadang kita di brainwash nggak sadar karena orang kafir tahu Islam itu makannya pakai tangan kanan, membrainwashnya gampang aja udah. Kan gitu, nggak dinilai kok, Bu, makan nggak pakai sesuai dengan petunjuknya, nggak dinilai, nggak. Ya, itu ajarin ke anak. Setelah itu mau bercermin, mau berpakaian, baca doanya, semua itu diajarkan. Ya, kalau kita hidup dengan sunnah, Bu, ya Allah berkahnya luar biasa, pahalanya banyak banget. Ibu sama anak sama orang tua mau cari pahala itu kalau usah repot, banyak banget, hari-hari aja kerjain. Apa yang dikerjakan Nabi kita kerjain, anak-anak kita kerjain, itu udah pahala luar biasa. Ya, mau masuk kamar mandi aja Rasul kasih pahala, Allah kasih pahala. Cuma dengan masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan, sediain sendal di kamar mandi, itu sunnahnya. Supaya lagi kita pakai sendal, setan tuh nggak lihat kita. Pakai sendalnya kamar mandi, ya. Itu mau tidur, ajarin anak kita wudhu dulu supaya saat kita tidur malaikat rahmat itu minta sama Allah subhanahu. Ya Allah rahmati dia, jaga dia. Karena apa? Selama tidur dia sedang berwudhu. Wudhu itu ibadah, Bu. Ya, wudhu itu ibadah. Jadi selama kita berwudhu berarti selama itu kita sedang beribadah. Ajarkan anak-anak. Lalu sebelum tidur tebahi kasurnya nih 3 kali. Ya, Bu. Rasul suruh kita apa sih namanya, kebutin. Apa itu namanya? Kibasin, kebutin, tebahin namanya itu. Pakai sapu lidi 3 kali. Kenapa? Karena banyak makhluk halus yang gak terlihat oleh mata kita tidur di atas kasur kita. Ya, jadi sebelum tidur tebahin dulu 3 kali aja kan. Lalu sebelum tidur sholat, doain orang-orang yang zalimi kita atau kita yang zalimi mereka, minta maaf, istighfarkan untuk saudara-saudara kita. Karena ada satu sahabat, Bu, ketika dia lewat Rasul bilang ini orang ahli surga.
Suatu hari seorang sahabat ini izin, boleh nggak sih saya nginep di rumahmu 3 hari aja atau 1 malam aja? Kepengen lihat amalannya. Begitu dilihat amalannya biasa aja, sholat tahajud sama. Sampai akhirnya ketika mau pulang dia izin tanya, kamu pasti punya satu amalan yang aku nggak tahu, karena saat satu bermalam di rumahmu biasa aja amalan tahajud, saya juga tahajud. Maka apa kata dia? Setiap sebelum tidur saya selalu berdoa, ya Allah, jika hari ini ada orang yang menzolimiku, ada orang yang menggibahiku, aku sudah memaafkan mereka. Doanya cuma itu, ya, maafin orang. Pertanyaannya, mudah meminta maaf atau mudah memaafkan? Mudah banget meminta maaf, tapi maafin orang itu susah. Minta maafnya mah gampang. Bentar lagi bulan Ramadan, broadcast tuh panjang banget mau minta maaf, di share. Tapi giliran ketemu sama orangnya masih gede, belum ridho, masih ingat tuh kezolimannya. Nah, berarti susahnya untuk memaafkan. Nih sahabat Nabi ini, sampai Nabi kata, nih dia nih ya, amalannya sampai tembus ke langit. Bahkan malaikat pencatat amal baik itu sampai capek banget nyatetin. Tapi bukan cuma sekedar doa memaafkan, tapi perilakunya juga berubah. Ketemu orangnya biasa aja, kayak gak punya salah, kayak gak pernah bersalah. Itu sifat orang yang memaafkan, tidak menyimpan dendam. Wallahi, dendam tidak membuat kita selamat dalam bumi. Yang selanjutnya dari apa lagi Bu? Mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, lalu muliain, sayangi anak kita. Dan suatu hari ini, yang terakhir, suatu hari Rasulullah SAW ketika mencium cucunya Hasan dan Husain, maka ada seorang sahabat bernama Al-Aqra. Al-Aqra itu bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melakukan itu setiap hari ya Rasulullah? Aku mempunyai 10 anak, tapi tidak ada satupun anakku yang aku cium, kata sahabat tersebut. Maka Rasulullah menolehnya, melihatnya, dan mengatakan, orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Di sini Rasul menunjukkan Bu, bagaimana cukup dengan mencium saja, ya, memuliakan anak dengan menciumnya, dengan menyayanginya, itu sebuah turunnya rahmat dari Allah. Karena cinta itu adanya di hati Bu, ya. Cinta itu adanya di hati, maka hati itu mahal banget Bu. Kita punya harta banyak, punya ilmu banyak, dipanggil ustazah, tapi gak punya cinta Bu, bagaimana ada rahmat Allah? Gak terkasih sayang dengan orang lain, punya rumah megah, punya harta banyak, punya kedudukan, tapi gak punya cinta, bagaimana mau dicintai oleh Allah? Kan gitu. Maka kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Jadi, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan beliau memuliakan anaknya. Siapa anaknya Bu? Anaknya Nabi Ibrahim siapa Bu? Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan putranya Ismail dengan cara bertanya. Nah, bahwa Allah memintaku ini untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Tuh, gak kayak ngeborong aja langsung ditanya dulu, muliain dulu anaknya, minta pendapat dulu ke anaknya. Nah, maka pentingnya orang tua dan banyak ngobrol dengan anak. Jangan sampai anak kecolongan. Saya tanya yang terakhir buat ibu-ibu, ini anaknya usia berapa? Ini SD ya? Ada SD, SMP. Buat yang punya anak masih SD, jangan sampai nanti kalau dia sudah mimpi basah orang tua kecolongan. Ceritanya gak sama ibunya tapi sama guru. Sedih banget orang tua. Ada yang gitu ada. Jangan sampai kecolongan ya Bu ya. Tanya, banyak ngobrol sama anak. Tanya, nah, udah mimpi basah belum? Jangan dicuekin Bu. Ya, kenapa anak itu tidak mau cerita sama orang tua? Karena orang tuanya
Salamah bertanya, wahai Rasulullah, benarkah wanita dunia, kita ini wanita dunia, lebih baik dari bidadari surga? Maka Rasul menjawab, iya, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga. Kenapa seperti itu ya Rasulullah? Tanya Ummu Salamah. Bukankah bidadari surga itu abadi? Bukankah bidadari surga itu cantik jelita? Maka kata Rasulullah, iya, bidadari surga cantik sekali, abadi. Tetapi wanita dunia lebih cantik dari bidadari surga. Kecantikan gak terlihat dari wajahnya, tetapi nanti dari wajahnya itu mengeluarkan cahaya. Cantiknya karena cahaya yang keluar dari wajahnya, kata Rasulullah, buat wanita dunia. Lalu apa penyebabnya? Wanita dunia itu kecantikannya, wajahnya mengeluarkan cahaya yang membuat bidadari surga cemburu. Padahal bidadari surga cantiknya luar biasa. Ya. Kata Rasulullah, perumpamaannya seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Sudah pasti antara pakaian luar dan pakaian dalam bagus mananya, Bu? Pakaian luar atau pakaian dalamnya? Luar apa dalam? Luar kan atau dalam? Ibu pakai baju dalamnya sobek juga kelihatan. Benar ya? Gak kelihatan baju dalam kita sobek kayak lihat. Tapi luar kan pasti kita bagus pakaian luar. Pakaian luarnya ibarat wanita dunia dan pakaian dalamnya itu adalah bidadari surga. Bidadari surga sudah diciptakan oleh Allah dengan cantik rupawan yang luar biasa. Kulitnya putih halus ya, matanya indah. Tapi wanita dunia diberikan oleh Allah kecantikannya akan terpancar cahaya dari wajahnya. Asbab dari apa? Yang satu, sholatnya yang tidak pernah ditinggalkan. Insya Allah kalau ini mah gak pernah tinggalin sholat, tapi ngeremehin waktu sholat sering. Betul? Ngulur-ngulur waktu sholat. Yang kedua, yang menjaga wudunya. Tuh, yang jaga wudu. Wudu itu ngebentengin kita, ya, ngebentengin. Saya pakai sarung tangan bukan karena saya soalnya ada, Bu. Ini ngejaga aja. Karena kalau lagi salah manggil kan biasanya kadang ada yang robot laki-laki salah takut tersentuhan saja. Karena membiasakan untuk menjaga wudu, ya. Lalu yang menjaga zikirnya, baca Qurannya, taatnya kepada suami. Nah ini yang paling penting, taatnya kepada suaminya, ibadahnya dia dengan suami. Maka jika ini diamalkan, nanti kecantikannya wanita dunia itu terpancar dari wajahnya yang bercahaya hingga membuat bidadari surga itu cemburu kepadanya. Insya ini yang disebutkan ciri-cirinya, ya. Tapi yang paling utama adalah taat kepada suaminya. Jadilah istri salehah, bukan istri ahli ibadah. Kalau istri ahli ibadah belum tentu salehah, tapi istri salehah insya Allah sudah termasuk ahli ibadah. Contoh nih, contoh, ya. Suami pulang lagi masak, suami kan pengen diangetin, Bu, bukan cuma masakan doang yang diangetin. Tiba-tiba ini siang-siang pulang, gak tau lagi masak, ngomel duluan tuh istri. Padahal sholatnya wajib banget. Nah ini bukan istri salehah. Ya, begitu suami pulang siang-siang pengen ibadah sama istri, buru-buru matiin kompornya. Atau suami lagi tidur tahajud, istri terbangun duluan lagi zikir, istrinya zikir, terus suami terbangun pengen ibadah lihat istrinya zikir, istri buru-buru berhentiin zikirnya, ibadah sama suami. Bukan suami udah ngasih kode istri tetap zikir aja, sampai suami bolak-balik kamar mandi istrinya nggak peka. Nah itu bukan istri salehah, dia hanya istri ahli ibadah, tapi belum tentu ibadahnya membawa ridho suami. Mau puasa sunnah, mau sholat sunnah aja harus izin dulu sama suami. Insya Allah. Maka jadilah orang tua yang cerdas, orang tua yang pintar, dan jadilah istri yang saleh. Insya Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya. Hatta min qalbi rabbi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak Umi Pipik atas penjabarannya. Pantesan hari ini terang ya Umi Pipik ya. Banyak bidadari-bidadari dunia di sini. Masya Allah. Saya masih di mawon. Soalnya tadi kata Umi Pipik masih suka ngulur-ngulur waktu sholat. Terus ngajinya masih jarang-jarang. Tapi mudah-mudahan tadi dari apa yang disampaikan Umi Pipik membuat kita makin semangat taat beribadah. Kami juga mengucapkan selamat Umi Pipik sebelumnya atas pernikahan langsung Umi Pipik Abu Bakar Zahra dari Maulana pada tanggal 10 Desember. Tahu nggak? Ini pertama kali saya ceramah loh di sini. Harusnya saya tidur Bu. Terima kasih loh. Saya belum menerima jadwal setelah nikah karena tidurnya belum normal banget, banyak banget tamu, jadi belum sempat tidur, benar-benar tidur. Jadi begitu tadi diingetin Umi ada jadwal hari ini, gimana jadwal? Jadi ini pertama saya jadwalku ini. Doain ya Bu, doain anak saya ya, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah selalu membersamai ya, karena batas waktu menemaninya sudah selesai. Nah ibu juga gitu, kita cuma disuruh menemani saja sampai batas waktu menemani kita selesai. Anak kita sudah ada yang menemani, lalu kita nggak boleh menemani lagi, apalagi ikut campur urusan rumah tangga anak kita, nggak boleh ya. Mau kita jadi mertua nggak boleh, menantu kita udah jadi anak kita. Bilang sama anak kita kalau kita punya anak perempuan, nah yang kau sampaikan kepadaku yang baik-baik saja. Ingetin anak kita. Begitu juga yang kau sampaikan kepada orang tua suamimu yang baik-baik saja. Yang gak baik jangan kau sampaikan kepada kami orang tua masing-masing. Udah, nggak usah ikut campur urusan anak-anak. Ya, tugas kita hanya doa ya, insya Allah. Kita doain juga Umi Pipik, mudah-mudahan selalu Allah kasih kesehatan, dilapangkan segala urusannya. Umi Pipik, mungkin ini ada sedikit cerita yang agak jauh dari bagasi. Jadi saya percaya banget bahwa keberhasilan mungkin Umi Pipik dan almarhum Ustaz Jendri mendidik anak-anak tidak lain juga berkat orang tuanya. Jadi kebetulan ibunda Ustaz Jendri, maksudnya dokter ya, itu kerja. Iya. Siapa? Ibunda Ustaz Jendri bukan? Dokter. Iya. Bukan ya? Bukan dokter. Oh bukan dokter. Maaf, kan salah ceritanya. Oke, kalau gitu ibu-ibu ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya saya kasih hadiah. Masya Allah. Oh, saya cerita sedikit. Bukain saya. Ini parfum kemarin jadi souvenirnya anak saya Adido. Masya Allah. Parfum ini parfum parfum ini awalnya cerita ini Bu. Dulu saya dikasih pertama kali parfum sama almarhum suami saya. Itu parfumnya enak banget. Dan saya udah susah banget nyari parfum itu. Karena itu parfum kesukaan beliau dan kesukaan saya. Begitu saya dikasih parfum itu saya seneng banget. Akhirnya saya punya niatan, ya udah deh parfum ini mau saya cetak kembali. Maksudnya saya bawa ke pabrik yang buat parfum. Saya kepengen parfumnya persis banget sama parfum yang saya dikasih almarhum. Akhirnya jadilah parfum ini. Dan saya jadikan sebagai souvenirnya anak saya kemarin. Saya kasih ke Aliba, ini adalah parfum dulu pertama kali Umi dikasih sama abih kamu. Makanya kemarin jadi souvenir. Insya Allah parfum ini nanti akan launching ya, buat dijual. Kalau sekarang nggak dijual dulu. Kemarin juga nggak dijual dulu. Kemarin buat kenang-kenangan aja. Ini nanti parfumnya akan launching insya Allah. Dan ibu yang nanti bertanya akan saya kasih hadiah ini. Masya Allah. Nanti itu launchingnya. Alhamdulillah kita tambahan hadiah lagi dari Umi Pipik. Mudah-mudahan lancar, parfumnya banyak disukai sama semua orang, dan bidadari dunia ini makin wangi. Tapi pakainya dengan suami, Dengan suami, ya betul. jangan dipasang dipakai, naik ojek dipakai, ya. Depan tukang sayur Anda gitu, bang ayam pakai parfum jangan. Pakainya dengan suami aja, ya. Kalau gitu, untuk 2 pertanyaan dipersilakan. Oke, Bunda. Oh banyak banget ya. Panitia juga nanti ya, panitia ya. Tidak berlaku untuk panitia. Tidak berlaku.
Assalamualaikum Umi. Perkenalkan saya orang tua murid dari KKR kelas Umur berapa, Bu? umur 11. 11, anaknya 11 tahun. Ya. Saya sangat tertarik mengenai mimpi basah yang tadi Umi sampaikan, Ya. yaitu Abiza begitu sangat terbuka ya untuk menceritakan tentang mimpi basahnya. Pertama kali itu bukan hal yang mudah menurut saya. Nah, pernah suatu saat saya mencoba TikTok kepada anak saya waktu itu masih di kelas 4 SD. Saya bertanya kepada Atar sudah pernah mimpi basah belum? Nah, Atar balik bertanya ke saya. Di bahasa tuh apa? Nah, ya itu. Dan seketika saya mau menjelaskan secara biologis, takut kurang ilmu, terlalu vulgar. Jadi saya minta pencerahan dari Umi, kira-kira bahasanya itu seperti apa yang bisa dicerna oleh anak SD. Terima kasih Umi. Baik. Ini hadiahnya Bunda. Terima kasih. Masya Allah. Gimana Umi? Mau ya. Orang naruh ilmunya dulu, baru hadiahnya. Ini mah hadiahnya dulu ibu-ibu ya. Baik. Pentingnya memang menjelaskan kepada anak-anak kita, Bu, jauh lebih baik kita jelaskan daripada anak-anak kita nanti searching sendiri. Ketika searching sendiri nanti yang keluar hal-hal yang tidak baik, gambar-gambar pornografi lah, ya, karena itu banyak sekali link-link yang jahat dengan gambar-gambar berkedok kartun. Dulu saya ketika masih ada almarhum, saya diundang untuk seminar di komisi 1 DPR, itu tentang bagaimana peran orang tua dalam mengedukasi tentang seks ya Bu kepada anak-anak kita. Dan ketika itu bersama para pakarnya, dan ketika itu bersama saya lupa dari pihak dari sisi Islamnya pun juga didatangkan ketika itu dari luar negeri. Dan ternyata banyak sekali situs-situs pornografi dengan logo gambar-gambar kartun. Nah itu yang harus kita waspadai, makanya jangan kasih internet untuk anak-anak kita. Ya harus dikasih tahu urusan akhirat, harus tegas, jangan kasihan. Jangan karena anak kita nanti kurang dibilang kuper lah kemudian, tapi urusan akhiratnya babak belur kita. Karena banyak sekali begitu gambarnya, maaf kayak film kartun SpongeBob gitu ya. Begitu diklik ternyata gambarnya yang keluar bukan SpongeBob, gambarnya yang lain keluar. Nah ini ternyata ini yang terjadi. Makanya peran seorang ibu ini penting banget
tangan, ya itu mendekati, apalagi berzinanya. Nah, untuk melakukan hubungan ini harus dilakukan ketika kita sudah menjadi suami istri seperti ibu dan ayah, bunda dan ayah. Begitu ya Bu ya. Jadi jelaskan dengan caranya kita, karena kan kita yang paling tahu karakter anak kita. Ya, kita tuh nggak bisa menyamakan karakter anak kita, nggak bisa. Saya punya 4 anak, anak saya 4-empatnya karakternya beda-beda. Adiba orangnya pendiam, ya, Adiba itu pendiam orangnya, tapi dia paling bisa menghandle semua urusan rumah. Ya. Kalau saya lagi pergi, kakak begini, dia ngerti, dia dikasih tahu tuh dia paham gitu. Lalu Abiza orangnya kalau AA dia punya prinsip, dia tegas, ya, seperti bapaknya lah, pokoknya kalau Abiza itu ya. Sifatnya semuanya deh, jahilnya ya semuanya, boleh isengnya gitu, pokoknya pelak ketiplak sifatnya itu almarhumah. Nah, terus kalau yang Haila dia merasa, dia pendiam tapi orangnya baperan. Jadi harus lebih ini kalau sama dia. Itu kata-katanya juga sudah paham. Kalau yang ini baperan. Kalau Bilal cuek orangnya, pendiam tapi cuek. Itu jadi 4 karakter anak ini nggak bisa kita samakan. Jadi kita sebagai seorang ibu harus paham, harus bisa adil dengan anak-anak kita dengan 4 karakter tersebut. Jadi ibu yang paling tahu karakter anak ibu untuk menjelaskan hal itu tentang edukasi seks tadi. Insyaallah. Oke, satu lagi. Ada 2 lagi. Oh yang ini silakan Ibu. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini nama saya Agus Fitriati dari Wilayah Kelas 8 Sunan Kudus. Izin bertanya Umi. Pertanyaannya begini. Memang kita selaku orang tua murid itu anak itu tidak yang lebih tahu. Bagaimana menyikapi orang tua jika karakter anak itu suka berbeda kuning di rumah itu baik menurut ya, si ibunya itu tahu anak saya menurut baik di sekolah anaknya itu beda karakter dengan di rumah. Setelah ada percekcokan atau selisih sama temannya, jadi si uminya itu selalu membela anaknya. Anak saya baik begini, sedangkan di sekolah itu banyak karakter-karakter yang berbeda dari rumahnya. Bagaimana pertanyaannya menyikapi kita sebagai orang tua bahwa anak kita itu di rumah dan di sekolah itu berbeda gitu, dan juga kita sebagai orang tua bagaimana ke anak-anak dan tadi ini sebutkan harus Allah yang tahu dan kita berbeda. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana ini? Oke, dari saya sekian Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadiahnya Bunda. Nanti kalau suka beli ya. Kalau suka beli Lagi. Baik. gimana tuh nih? Kalau Ya. misalnya di luar, di rumah baik. Di rumah anak kita sweet banget, baik, nurut, gitu ya. Jangan-jangan takut sama kita. Ya, itu tadi. Ketika kita nyuruh sholat aja, kita bentak dia, kita begini misalkan. Ini kasus Bu. Hal yang sama pernah ditanya kepada jamaah saya, pernah bertanya kepada saya, Umi, anak saya nih kalau di rumah lembut, pendiam, gitu ya, nggak nakal, tapi begitu di sekolah, masya Allah nakalnya luar biasa gitu. Bu, itu bukan nakal, itu dia sedang berekspresi. Ya, mungkin di rumah dia nggak bisa berekspresi Bu. Ibunya diam. Iya betul sih Umi, soalnya saya tuh orangnya rapi banget. Jadi kalau anak saya berantakin sedikit pasti saya marahin. Nah, akhirnya anak tidak punya kebebasan di dalam rumah. Mau naruh gelas takut, mau naruh anduk sembarangan takut sama bundanya, diomelin. Mau berantakin ruang tamu takut sama bundanya. Kalau bundanya ada tamu, tamunya
frontal kan gitu. Di rumah dia sudah deh, daripada kena omet dia bertanya pada orang tuanya. Di rumah lembut, di rumah baik, nurut kok di rumah dia kan takut sama kita kan gitu. Tapi begitu di luar, karena dia tidak bisa berekspresi di rumah, maka di luar dia seperti itu. Jadi tanya dulu, yang paling pertama tanya ke anaknya. Jika seandainya di luar di lingkungan sekolah dia mendapatkan kita mendapatkan laporan dari guru anaknya seperti itu, kita pasti shock, kaget. Nah, di rumah dia baik-baik saja kok. Kan gitu, tanya dulu. Nah, bunda nih denger nih nak, di sekolah kamu begini. Padahal kalau di rumah bunda lihat kamu baik banget sama bunda, kenapa sih nak? Tanya baik-baik bu. Ya, biarkan anak itu bercerita. Ya, karena mungkin pernah ada luka di hatinya yang dia gak mau cerita, takut. Gitu. Ya, gitu. Kayak anak saya Abizar mungkin dulu pernah punya luka di mana ketika ayahnya meninggal, malam mau meninggal, dia sama saya sedang pergi beli sepatu karena dia ngajakin saya beli sepatu futsal ketika itu ya. Dan ketika itu ayahnya diajak, abinya diajak, gak mau karena sedang istirahat sakit gak enak badan saja. Dan akhirnya beliau almarhum minta, udah nih ajak anaknya tuh beli sepatu, kasihan. Yaudah yuk sama abi, enggak mau tidur aja gitu. Ya sudah, akhirnya saya beli berdua beli sepatu sama Abiza di Pondok Indah Mall. Saya bilang, dek jangan lama-lama ya, abi di rumah sendiri lagi kurang enak badan, lagi sendiri aja. Iya, kalian beli sepatu pulang ya. Nah begitu kita mau pulang, ternyata almarhum ditakdirkannya kan lain. Dia pengen pergi naik motor sendiri. Nah kan gitu, kita nggak bisa larang ya, bahwa saya suruh tunggu dulu deh, nanti jalan-jalannya sama saya naik mobil, enggak, pengen naik motor sendiri. Nah ternyata takdirnya Allah SWT. Maka di situ luka yang ada di hati Abizar ketika itu, dia merasa menyesal. Coba kalau saya nggak ngajak Umi beli sepatu, mungkin habis saya nggak meninggal. Lukanya itu sampai sekarang. Dan saya berusaha untuk menyembuhkan luka itu, bertanya, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Kita nggak boleh mengatakan coba begini, coba begitu, itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu sudah ditakdirkan. Seperti hanya kamu main film, dikasih skenario seperti ini, apakah kamu akan malah dikasih skenario begini? Boleh nggak skenario saya ubah nih? Saya nggak mau skenario begini. Nggak bisa. Kita harus berperan dan sebaik-baiknya sebagai seorang yang diberikan karakter seperti itu. Maka ini fungsinya kita. Tanya dulu, barangkali anak kita punya luka yang kita nggak tahu. Kenapa sih di rumah baik, di rumah lembut, di rumah begini, tapi di luar kok di sekolah gurunya mengatakan anak saya begini. Nah itu harus cari tahu. Buka obrolan sama anak, diajak. Barangkali bunda nggak tahu nak gitu. Ya, barangkali atau bunda yang pernah salah sama kamu, diajak ngobrol anaknya. Insya Allah kalau anak bisa terbuka, kita bisa mencari solusi bersama-sama. Iya, itu sering banget nih jadi apa sih, keluhan juga biasanya guru-guru. Anaknya bandel kan biasanya uminya di rumah gak accept gitu informasi itu. Anak saya baik kok gitu. Padahal jangan-jangan perilaku anak-anak yang mungkin kurang baik di sekolah itu jadi bahan refleksi kita. Seperti yang tadi Umi sampaikan, bahwa refleksi kita untuk sejauh mana sih kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Seperti itu Ibu. Kita buka pertanyaan lagi atau cukup mungkin? Masih ada satu. Katanya panitia mau bertanya. Enggak. Oh, jangan katanya. Karena Satu kali saya aja yang nanya. Oh, Umi yang mau nanya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Sini boleh ikut nih Umi. Tidak potensi. Gak boleh potensi kali. Bu, tadi saya menjelaskan tentang, nggak boleh buka ya. Yang nyatet pasti tahu. Bagaimana, apa sih misi dan visinya di dalam Al-Quran untuk menjadikan rumah kita baiti jannati, misi dan visi yang harus dilakukan satu keluarga. Di surat apa? Jelaskan suratnya. Ayo, yang mana nih? Umi yang pilih, Umi yang mana Umi? Sebentar. Tuh ada yang udah bawa catatan, iya Umi.
ngaji, Masya Allah. Masih semangat smart parents? Tadi Umi Bibi udah jelasin bahwa kita harus menjadikan rumah kita sebagai baby jannati, menjaga hubungan kita dengan Allah, terus mengajarkan anak-anak kita tauhid, hidup dengan sunnah, serta muliakan serta sayangi Nabi kita Rasulullah SAW. Untuk itu sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, saya persilakan Umi Bibi memberikan kesimpulan dan juga informasi lainnya kepada ibu-ibu semua. Baik, Ibu-ibu